Hari ini saya akan berbicara tentang film fiksi ilmiah super klasik. Direkturnya mengarahkan Duncan Jones dari World of Warcraft. Dan Duncan Jones baru saja menempati peringkat tertinggi ini. Mungkin Anda mengira Anda pernah melihatnya, tetapi orang lain pada saat yang sama mungkin tidak mengetahuinya. Cerita dimulai. Tokoh protagonis laki-laki Nick tiba-tiba terbangun dari kereta. Dia terkejut, berada di medan perang beberapa saat yang lalu. Mengapa kamu ada di sini dalam sekejap mata? Membingungkan, tiba-tiba terbangun, menemukan bahwa bukan saja dia tidak mati. Dan kembali ke kokpit pesawat yang familiar. Tepat pada saat kebingungan, layar di depanku tiba-tiba menyala. Ada seorang wanita berseragam militer di dalam. Untuk pertama kalinya, dia memanggil nama Nick. Kemudian tanyakan orang tersebut apakah mereka mengenal Anda. Nick bilang aku tidak mengenalmu. Saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Wanita itu tidak punya penjelasan, menyadari bahwa arah saat itu datang dari belakang. Jadi saya segera pergi ke bagian belakang mobil untuk memeriksa, sangat cepat. Target ditemukan di saluran ventilasi kamar mandi. Setelah pengamatan cermat, ada telepon yang tersembunyi lagi. Lalu tragedi terjadi lagi, antara tanah liat dan batu api. Nick kembali ke kokpit dari sebelumnya. Setelah 2 cobaan yang menyakitkan dan mematikan, Nick menjadi sedikit depresi. Tanyakan lagi pada Anna tentang situasi spesifiknya. Bagaimana saya sampai di sini? Apa yang saya lakukan sekarang? Dilihat dari ekspresi Anna, tampaknya sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pikirkan lagi dan lagi. Anna mengungkapkan sebagian kebenarannya. Pukul 7.58 pagi ini, perampokan terjadi di kereta antar kota yang kembali. Tidak ada penumpang mobil yang selamat. Awalnya serangan tersebut dianggap sebagai serangan teroris. Namun penyelidikan atas penyebabnya tidak pernah dimulai. Untuk mengetahui identitas tersangka, jadi Nick telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Cepat tersangka ditangkap, secara tidak langsung dapat menghemat. Siapa yang selanjutnya akan diserang? Adapun bagaimana Nick sampai di sini, Anna berkata dia akan menjelaskan detailnya nanti. Setelah mendengar ini Nick mengerti. Lalu ceritakan apa yang baru saja dia temukan. Mulailah dengan pria itu duduk di luar dan menunggu. Dia mengikuti pria itu ke kamar mandi. Ekspresi dan tindakan yang perlu dihindari lawan. Nick semakin merasa bahwa penilaiannya benar. Tunggu hingga pria tersebut kembali ke peron. 8 menit hampir berakhir. Nick langsung menuju pertarungan yang sungguh-sungguh. Tapi pihak lain mengatakan tidak ada ponsel. Jadi panggilan telepon tidak dapat dilakukan. Jangan terlalu peduli, Nick harus mulai mengambil kopernya. Namun, saat mereka berdua bertengkar sengit, kereta yang tidak bohlamnya akan menyala untuk sementara waktu. Dan tampilan belakang yang menyala sejenak adalah source kodenya. Alasan yang sama, setelah kematian, orang masih bisa bertahan selama 8 menit lagi. Dan 8 menit ini adalah kode sumbernya. Karena peta otak Nick dan Sean sama. Itu sebabnya Nick, gantikan kesadaran Sean kembali ke masa lalu. Kemudian gunakan memori untuk membentuk kembali adegan sebelumnya. Kemudian cari tahu siapa tersangkanya. Di samping itu, kode sumber tidak hanya memulihkan keadaan. Sebenarnya, setiap bagian akan dibuka. Dunia paralel ada bersamaan dengan kenyataan. Nick kembali 3 kali. Artinya ada 3 dunia paralel. Wanita itu diselamatkan untuk terakhir kalinya. Itu berarti dia selamat di dunia paralel itu. Alam semesta yang luas selalu berubah. Jika dunia paralel setiap orang memiliki sedikit gangguan dari luar. Kemudian diri yang tak terhitung jumlahnya dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berakhir. Setelah penjelasan rinci, Nick mungkin mengerti apa yang sedang terjadi, dapat kembali ke dunia paralel melalui kode sumber. Jadi dia punya banyak waktu untuk menemukan pembunuhnya. Tapi pikiran cahaya putih melintas dengan cepat. Nick kembali ke kereta sebelumnya untuk kelima kalinya. Pertama kali dia menyetel penghitung waktu mundur. Kemudian ambil selembar kertas dan gambar tali bahu tadi. Wanita itu berjalan dan bertanya kepadanya apa yang dia lakukan. Nick mengatakan ini adalah logo suatu tentara. Dan seorang teman bernama Nick ada di sana sekarang. Tinggalkan wanita itu dan jangan mengganggu dirinya sendiri. Nick berbohong tentang tidak menerima pesan dari teman-temannya untuk waktu yang lama. Jadi ingin meminta wanita itu untuk memeriksanya secara online. Setelah mengucapkan kata-kata interogasi paksa tanpa hambatan. Semua orang mengira ini gila. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melawan. Kapan itu terjadi? Ada seorang dokter militer di lantai 2 gerbong. Jadi Nick mengeluarkan tanda itu dan bertanya di mana letaknya. Setelah mengetahui informasi spesifik, Nick meminjam ponselnya dan menelepon. Di ujung lain telepon ada nomor dokter. Nick ingin menyampaikan identitas Sean. Tanyakan tentang diri Anda di dunia nyata. Nick tampak kaget setelah mendengar ini. Bagaimana saya bisa mati? Dan sudah mati selama 2 minggu, kaget. Wanita di depan tiba-tiba menjadi tidak jelas. Kemudian kenangan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiranku. Ternyata Nick sebenarnya sudah mati, setiap detik. Nick dipaksa kembali ke kokpit karena kesadarannya sendiri. Dengan cepat bertanya pada Anna apakah dia sudah mati. Namun Anna masih ragu untuk mengatakan apapun.
Setelah mendapat persetujuan dari dokter tetangga, Anna menceritakan seluruh kebenarannya. Ternyata Nick hancur berkeping-keping saat menjalankan misinya. Namun kepala yang tersisa tetap utuh. Untuk terus berkontribusi, maka tentara setuju untuk menyerahkan jenazahnya kepada dokter. Lalu dokter membuatnya seperti kode sumber item tugas. Sederhananya, Nick pada dasarnya adalah zombie. Dan dokter menggunakan sisanya, otak sadar melakukan hal lain. Setelah mendengarkan penjelasannya, Nick dengan marah mencela perilaku ini sebagai tidak bermoral. Bahkan dalam kematian, Anda masih akan dimanipulasi oleh orang lain. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan ini. Mungkin itu emosi. Kokpit di depan Nick berangsur-angsur berubah bentuk, akar dari akar. Biarkan Nick merasa aman dalam menjalankan tugasnya. Dokter membayangkan pemandangan penampilan perempuan. Nick dikatakan telah menangkap si pembunuh. Wanita itu juga jatuh ke tanah dan mati. Di ambang kematian, Nick melihat kereta di kejauhan dan hal itu terjadi lagi. Setelah cahaya putih yang kuat, Nick kembali ke kokpit lagi. Melalui dom tersangka diam-diam dikunci oleh polisi. Penangkapan kemudian dilakukan di jalan terpencil. Kali ini bahaya tersembunyi yang mengerikan teratasi. Seluruh kota bertepuk tangan. Dokter sangat puas. Sang dokter memamerkan prestasinya kepada para pemimpin. Nick yang malang sudah mengetahui semuanya di kokpit, memperkirakan bahwa dokter tidak akan dapat menepati janjinya. Jadi dia meminta bantuan Anna. Nick ingin kembali ke kereta untuk terakhir kalinya, dan selamatkan semua orang di dalamnya. Di samping itu, tidak ingin kembali ke sini lagi. Dia ingin Anna memberinya waktu istirahat. Mungkin karena cemerlangnya cinta keibuan, Anna menyetujui permintaan Nick. Sekilas, Nick kembali ke momen sebelumnya lagi. Kali ini Nick tidak panik. Pertama dia pergi ke kamar mandi untuk memeriksa, karena masih memungkinkan untuk melanjut cadangan yang tersembunyi di dalamnya. Setelah dibongkar, Nick diam-diam mencuri tali kondektur. Kemudian temukan tersangka dan langsung borgolnya, menghubungi nomor telepon polisi di depan tersangka, dan laporan rincin. Setelah melakukan semua ini, Nick menemukan tempat, agar tidak ada penyesalan. Jadi dia memeluk wanita itu dan menciumnya dengan penuh gairah, serentak. Anna di dunia nyata telah mengunci pintu. Dia ingin mengakhiri hidup Nick di saat-saat terakhir. Ketika dokter mendengar berita itu, dia bergegas. Tapi dia hanya bisa menonton dengan gugup. Nick di dunia nyata sudah mati total. Tapi Nick di dunia paralel membeku di detik terakhir. Yang aneh adalah, ketika 8 menit habis, Nick yang seharusnya menghilang tidak pernah menghilang. Namun sebenarnya di dunia paralel. Nanti, kereta tiba dengan selamat di stasiun Chicago. Nick menggantikan Sean dan bertahan di dunia ini, ceritanya berakhir.